Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Mister harap kalian selalu diberikan kesehatan ya. Ya teman-temanku sekalian, hari ini masih bersama Mister Dani di pembahasan materi bahasa Arab. Bahasa Arab yang kita pakai adalah buku Durusul Lughatil Arabiyyah ala Thariqatil Hadisah yang dikarang oleh Al-Ustadz Imam Zarkashi dan Al-Ustadz Imam Syubani. Nah, teman-temanku sekalian, hari ini kita akan membahas apa sih? Hari ini kita akan membahas tentang angka ya. Angka pengucapannya dalam bahasa Arab bagaimana ya? Tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-temanku sekalian, kita hari ini akan membahas dengan santai aja ya gitu. Jadi nggak perlu pusing-pusing ya. Angka, pelajaran tentang angka di bahasa Arab itu sebenarnya nggak terlalu susah ya. Kita hanya harus tahu, kalau kita belajar bahasa Arab tentang angka itu, kita harus tahu tentang kata tunggal dan kata jamak. Contoh kitabun. Kitabun ini kan satu. Kalau dua kitabani. Kalau tiga kutubun, tiga ke atas maksudnya di atas tiga sampai seterusnya itu kutubun. Kitabun itu untuk satu. Kalau dua kitabani, ada alif sama nunnya. Nanti kita bahas itu. Untuk tiga ke atas kutubun. Nah ini tentang namanya tunggal, dua dan jamak. Jamak itu kalau dalam bahasa Inggris plural. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya tunggal itu single ya, single plural. Kalau di bahasa Arab ada untuk duanya juga, kitabani. Jadinya ada kitabun, kitabani, kutubun. Untuk pintu misalnya, atau meja, meja, maktabun, maktabani, makatibun. Nanti ada kita bahas lagi itu kata-katanya. Tapi untuk hari ini kita akan membahas tentang angkanya dulu. Bagaimana caranya? Ayo kita mulai. Teman-temanku sekalian, nah ini adalah angka dalam bahasa Arab ya. Kita bisa bilang angka itu nimroh, nimrotun. Nimrotun. Ya, nimrotun. Angka dalam bahasa Arab berbeda penulisannya dengan bahasa Indonesia. Contoh wahidun. Yuk, ulangi. Wahidun. Wahidun. Wahidun artinya satu. Ya. Satu dalam angka Arab hampir sama kayak bahasa angka Indonesia. Yang kedua adalah isnani. 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 Ya. Isnani. Isnani. Dua. Penulisannya bagaimana angka dua? Lihat. Nah, ini angka 2 dalam penulisan bahasa Arab. Yang selanjutnya salasatun. 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 Kita tidak akan menggunakan nyanyian dalam pelajaran ini karena menurut saya sendiri nyanyian itu kalau tidak pas panjang pendeknya itu tidak bagus, kecuali emang ada nyanyian yang pas dengan panjang pendeknya, maka itu boleh kita gunakan. Tapi selama nyanyian itu tidak pas dengan panjang pendeknya, lebih baik menurut Ana tidak digunakan. Jadi kita tidak akan menggunakan nyanyian untuk ini. Salasatun. Salasatun artinya tiga. Tiga bagaimana penulisannya dalam bahasa Arab? Tiga. Ini dua, tinggal ditambahin giginya satu, jadi tiga. Nah, tiga. Salasatun. Empat. Arba'atun. Arba'atun. Empat. Arba'atun. Penulisannya seperti huruf ain ya, seperti huruf ain. Khamsatun. Khamsatun. Khamsatun artinya 5. Bagaimana penulisannya? Seperti huruf ta marbutoh. Khamsatun. Kalau ta marbutoh kan ada titiknya ya. Nah, ini angka 5 nggak ada titiknya. Khamsatun. Atau bisa kita tulis biasanya seperti ini.
Nah, boleh gimana? Boleh sih. Tapi biasanya kalau Anda sendiri nulisnya seperti ini, ya. Sittatun. Sittatun. Sittatun artinya 6. Bagaimana penulisannya? 6 dalam bahasa Arab adalah angka 2 kebalik. Ya. Ya, nggak apa-apa. Sab'atun. Sab'atun. Sab'atun artinya 7. 7 bagaimana penulisannya? Penulisannya 7 seperti apa namanya? Huruf V, ya, kalau dalam bahasa Indonesia. 7. Samaniyatun. Samaniyatun artinya 8. Tis'atun. Tis'atun. Tis'atun artinya adalah 9. Ya. Asyaratun. Asyaratun. Asyaratun artinya 10. Penulisan 10 dalam bahasa Arab angka 1 dan 0 dalam bahasa Arab itu adalah titik, ya. 0 dalam bahasa Arab adalah titik. Jadinya penulisan angka 10 1 dan titik. Begitu. Untuk sampai sini apakah kalian sudah mengerti? Mudah-mudahan kalian sudah mengerti, ya. Jika ada pertanyaan silahkan boleh dituliskan di dalam kolom komentar. Ya, teman-temanku sekalian, sekarang kita akan beranjak ke kata tunggal, kata untuk 2 dan kata untuk jamak, ya, atau banyak. Tunggal dalam bahasa Arab adalah mufrodun. Mufrodun. Untuk 2 dalam bahasa Arab adalah musanna. Ya, musanna. Dan 3 dalam bahasa Arab untuk 3 ke atas atau jamak namanya jam'un. Jam'un, ya. Nah, ini adalah kata untuk mufrad, musanna, jamak, ya. Kalau 1 namanya mufrad, kalau 2 namanya musanna, kalau jamak namanya kalau banyak namanya jamak, ya. 3 ke atas hitungannya. Kalau di bahasa Indonesia kan cuman ada tunggal dan jamak. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada untuk 2-nya, musanna namanya. Nah, penggunaannya bagaimana? Nah, di sini kalian bagi yang punya bukunya Durusul Lughatil Arabiyyah, ya, ala tariqatil hadisah tadi, silahkan kalian buka bukunya. Nah, di situ ada isim-isim yang ada di mufrad, ada musanna, ada jamak. Contoh babun. Babun. Babun artinya pintu, ya. Kalian sudah mengerti pasti. Babun ini untuk 1. Nggak boleh kita bilang 3 salah 1 babun. Nah, nggak boleh. Atau kolamun, salah 1 kolamun. Nah, itu kurang tepat. Babun untuk musannanya adalah babani. Babani. Jamaknya adalah abwabun. Nah, ini terus bagaimana, Mister? Kita harus menghafal gitu. Oh iya, kalian harus menghafal, ya. Kalian harus menghafal. Babun, babani, abwabun. Contoh lagi, kitabun. Kitabun. Kitabani. Kutubun. Kutubun. Kitabun ini untuk 1, kitabani untuk 2, kutubun untuk 3 dan seterusnya. Ya kan? Nah, pengaplikasiannya atau penggunaannya dengan kalimat bagaimana, ya?
Untuk babun tadi sudah ana bilang, babun kita kalau mau bilang babun berarti hanya untuk satu, babun wahidun. Babun wahidun. Kalau untuk dua tidak boleh pakai babun atau abu-abun. Harus pakai babani. Babanis nani. Nah, lihat. Kalau kalian perhatikan, untuk musanna ini hanya ditambahkan alif dan nun. No, kitabani. Contoh kita ambil yang lain. Qalamun. Qalamun. Ya, qalamun satu, qalamun wahidun. Kalau dua bagaimana? Tinggal ditambahin alif dan nun. Qalamani. Ya. Qalamani, lihat ada alif dan ada nunnya. Qalamanisnani. Untuk jamaknya adalah salah satu aqlamin. Nah, ini adalah kata mufrad, kata musanna, dan kata jamak. Tadi supaya kalian memudahkan untuk menentukan musannanya, kalian hanya tinggal menambahkan alif dan nun. Babani, kitabani, qalamani, maktabun, maktabani, kursiyun, kursiyani, ya kayak gitu. Ya, sekarang silahkan buka buku Durusul Lughahnya halaman 27 ya. Ad-Darsus Samin. Pembelajaran 8. Kita baca bareng-bareng. Wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun. Nah, kita baca bagian bawahnya. Qalamun wahidun, qalamanisnani, salasatu aqlamin, arba'atu aqlamin, khamsatu aqlamin, sittatu aqlamin, sab'atu aqlamin, samaniyatu aqlamin, tis'atu aqlamin, asyaratu aqlamin. Nah, jika kalian perhatikan di bawahnya, di situ ada kata-kata mufrad, musanna, dan jamak ya. Mufrad itu 1, musanna itu 2, jamak itu 3, dan seterusnya ya. 3 dan seterusnya itu dibilang jamak ya. Kita lihat di sini ada beberapa kosakata yang sudah diberikan untuk mufrad, musanna, dan jamaknya. Babun, babani, abawabun. Surun, babun apa babun? Babun pintu. Surun, suroni, aswarun. Saubun. Nah, surun apa surun? Surun artinya pagar. Saubun, pakaian. Saubun, saubani, aswabun. Ghusnun, ghusnani, aghsanun. Mitrun, mitrani, amtarun. Waladun, waladani, auladun. Raqmun, raqmani, arqamun. Bi'run, bi'rani, abarun. Ghusnun, ushbun, ushbani, asyabun. Kubun, kubani, akwabun. Qalamun, qalamani, aqlamun. Nah, silahkan kalian buka lagi di yang tadi mufrad, musanna, dan jamak. Nah, mufrad ini adalah kata untuk tunggal ya. Tadi babun, surun, saubun, ghusnun, mitrun, waladun. Sedangkan musanna adalah kata untuk barang yang ada 2. Babani. Tadi
Mister sudah kasih tips and triknya untuk menentukan dua dari mufradnya, tinggal ditambah alif dan nun. Babani, babun, bunnya diganti jadi ba fathah, baba tambahin alif dan nun, babani, babani. Nah, sedangkan untuk jamaknya, untuk jamak kalian harus menghafalnya juga seperti mufradnya. Untuk jamak, kenapa? Karena jamaknya itu banyak bentuknya dalam bahasa Arab. Kita akan bahas di pelajaran nanti kalau kalian sudah banyak kosakatanya, ya. Babun, babani, abwabun. Pokoknya untuk musanna hanya ditambahin alif dan nun, sedang huruf akhirnya diganti jadi fathah. Surun, runnya jadi ro fathah. Surun, suroni, aswarun, ya kan? Saubun, bunnya ganti jadi ba, saubani, aswabun. Gusnun, nunnya jadi na, gusnun, gusnani. Nah, untuk musananya itu seperti itu caranya. Gusnani agson, ya. Untuk jamak dan mufradnya kalian harus menghafal. Nah, mungkin itu pembelajaran kita hari ini, ya. Kita belajar pelan-pelan aja supaya kalian mudah memahami. Pokoknya untuk hari ini kita belajarnya tentang angka dan juga tentang kata tunggal, kata untuk dua, musanna, dan kata jamak, ya. Bagi kalian yang terlewat, silahkan putar balik videonya, ya. Bagaimana cara kita supaya lancar membaca bahasa Arab? Ya, pertama kita harus sering mendengarkan. Kedua, kita harus latihan maris. Maris itu praktek, ya. Kalian boleh praktek membaca buku, ya, membaca supaya kalian lafadznya juga terbiasa, dan juga kitabah, kalian harus sering menulis, ya. Oke, teman-temanku sekalian, itu pembahasan bahasa Arab untuk kali ini tentang nimroh dan juga tentang kata mufrad, musanna, dan jamak. Kalian boleh membaca bukunya sampai habis dulu di halaman 27. Boleh, nanti kita minggu depan kita lanjutkan membacanya, ya. Kalian boleh membaca-baca untuk kalian pelajari sendiri tentang mufrad, musanna, dan jamak. Untuk angka, mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah belajar di materi-materi sebelumnya, di tingkat kelas sebelumnya. Insya Allah ini harus hafal, ya. Ini harus hafal. Nah, karena kuncinya di sini, dan kuncinya juga hafal di mufrad, musanna, dan jamak, gitu. Bagaimana nanti kalau sudah hafal baru kita bisa cara mempraktekannya, begitu. Ya, teman-temanku sekalian, kita tutup pertemuan ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa selalu belajar. Mudah-mudahan video yang Anda buat hari ini bermanfaat. Like kalau kalian suka dan dislike kalau nggak suka. Syukron, thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.